Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani seperti biasa ya. Ini kali ini saya akan langsung praktekkan lagi ya. Sudah muncul lagi bunga-bunganya nih tuh. Nah, jadi sahabat Tani, kalau kita nurutin kali, sayang sekali sama bunga, sayang sama buah, itu saya yakin selamanya nggak akan berani kita pangkas kopi ini. Dan akhirnya ya seperti ini ya jadinya sahabat Tani ya. Semakin tinggi dan tinggi sahabat Tani. Nah, hingga pada akhirnya terpaksa juga harus dipangkas saat berbuah. Jadi tidak ada bedanya kalau kita tunggu habis buah sama sekarang, nggak ada beda sahabat tani. Yang ada nanti capek sendiri kita sahabat tani. Nah, jadi sebelum saya laksanakan pemangkasan ini sahabat tani, saya perlu terangkan lagi apa sih manfaat dari pemangkasan kopi. Oke, yang pertama, pemangkasan kopi adalah untuk membuang tunas yang tidak penting ya, tunas cacing ya, tunas raja, tunas air, tunas balik dan sebagainya sahabat tani. Itu manfaatnya ya. Yang kedua sahabat tani, fungsi dari pemangkasan adalah untuk membuka ruang sahabat tani, untuk membuat ruang atau membuka ruang supaya masuk celah matahari, udara dan air hujan ya. Karena ketiga itu sahabat tani yang saya sebut tadi sangat penting sekali untuk proses pembungaan dan pembuahan selanjutnya sahabat tani. Dan yang ketiga sahabat tani, memudahkan kita untuk panen atau ngutip kopi di saat mulai masuk panen raya sahabat tani. Nah, sangat penting sekali pemangkasan sahabat tani ya. Jadi ada juga pertanyaan dari teman kita, ada juga kami nggak perlu pangkas bisa berbuah juga. Memang ya bisa berbuah juga, tapi akhirnya si pemanen atau si pengutip kopi akan kewalahan dan akan memperlambat kerja. Oke sahabat tani, cuaca sudah mendung ya. Ini kali ini akan saya praktekkan, semoga sahabat tani pelan-pelan secara bertahap bisa memahami. Karena untuk belajar memahami pemangkasan kopi ini kita harus telaten, harus cerdas, dan harus teliti dan harus memahami ya. Nah, di sini nanti saya akan praktekkan dan sahabat tani sambil menonton ya bisa menilai sendiri nanti yang mana dan yang mana sahabat tani ya. Baik, oke, ini kopinya sangat parah sekali ya. Tidak karuan bentuknya sahabat tani itu. Walaupun ada bunganya, dengan bismillah kita harus terpaksa memangkasnya sahabat tani. Jangan takut ya. Jadi kita wajib menyediakan kedua alat ini, gunting beserta gergaji maksudnya, maaf ya. Oke, langsung kita mulai bagaimana cara pemangkasannya. Nah, kita harus teliti dulu, lihat dulu sahabat tani. Nah, kemana dan kemana arah cabangnya, lalu kita pikirkan bagaimana baiknya kita bentukkan. Ya, kalau sudah dapat idenya sahabat tani, baru kita mulai masuk. Dia harus mulai masuk dari dalam. Oke sahabat tani, semoga paham ya. Ini cabang, ini juga cabang ya. Nah, ini jadi sebenarnya cabang dasar, ini juga cabang dasar sahabat tani. Jadi sebenarnya yang perlu kita ambil bagian atas nih sahabat tani ya. Bagian atas nih. Oke, kita gergaji. Butuh kesabaran ya karena cabangnya semberaut sangat parah. Kita harus sabar ya. Oke sahabat tani, simak terus ya. Mohon maaf jika saya nggak bisa banyak bicara karena lagi fokus. Oke, kita pakai gunting karena rantingnya kecil, masih bisa ditanggulangi dengan gunting. Oke, jika kita tarik kewalahan, potong saja sama gunting.
Nanti dengan sendirinya bisa kita tarik ya. Jadi kita lihat ya, ini ada lagi ranting yang melekuk ya atau melilit. Sudah nggak berat lah sahabat tani ya. Oke, kita hajar saja ke atas. Jadi di pemangkasan ini sebenarnya kuncinya sahabat tani, kembalikan ke dasar sahabat tani ya. Karena cabang dasarnya ini ya sahabat tani, ini cabang dasar ya, ini juga ya, dan ini satu lagi sahabat tani. Nah, jadi cukup kita pelihara 3 sudah cukup ya. Kalau kita pelihara 4 nanti atau lebih, kewalahan kita nanti ngurusnya ya, pemangkasan dan pruning atau pruning selanjutnya. Oke. Terus kita pantau ya arah-arah dari cabangnya ini. Tapi ini sebentar kita pakai gergaji karena cabangnya terlalu besar. Oke, bagian ini. Nah, ini yang penting kita bentuk dulu ya sobat tani ya. Makanya ada sebagian orang kadang-kadang langsung ya, langsung dari atas ini digergaji langsung merata ya. Itu karena dasarnya sudah terbentuk sobat tani. Kalau yang ini yang saya pangkas ini sama sekali belum terbentuk ya, semberaut. Makanya sahabat tani pasti keheranan nengoknya ya. Nah ini tadi ini cabang dasarnya tadi ya, karena ini cabangnya berlawanan dan melilit, makanya itu saya gergajikan, saya potong ya. Cara pelan-pelan kita dorong ya sampai di mana bisa. Ternyata belum bisa juga, oke kita potong lagi. Oke, kita cabut satu persatu. Sudah mulai terbuka dia, ada yang nyangkut ya. Oke, coba dipelajari sahabat tani ya. Ini terpenting bentukkan dulu sahabat tani, membentukkan. Oke. Nah, ini ada yang masuk ke dalam arahnya, nyangkut, jadi harus kita gergaji, kita potong. Oke. Jadi sahabat tani, karena kita sudah kita potong mana-mana yang melilit ya, sehingga sangat memudahkan untuk kita rebahkan bagian dasar atas. Nah, pelan-pelan sahabat tani, jangan sampai ini cabang dasarnya patah. Oke, kita geser, kita tarik dari sini. Oke.
Nah, jikalau nyangkut nih sahabat tani, kita gunting ya, jangan sampai cabang dasarnya ini patah. Ini yang terpenting perlu kita jaga sahabat tani. Ini nama cabang dasar. Jadi bagian atas saya udah kita ambil semua ya, karena kalau nggak kita ambil bagian atas sahabat tani, di bawahnya akan mengering sehingga cabang dasar ini akan mengering dan mati sahabat tani. Nah ya, itulah gunanya pemangkasan sahabat tani. Ya, kita pantang ya. Nah ini kalau nyangkut ke sini, nah harus kita tarik hati-hati, pelan-pelan ya. Oke, kita pindahkan ya biar enak ya. Nah, oke, nah begini sahabat tani, ini buahnya masih ada ya. Nah, coba kemari. Nah, ini buktinya buah masih ada. Oke, karena banyak sahabat tani kemarin itu bertanya-tanya, kenapa kok buahnya diambil, kan sayang ya, kenapa nggak tunggu habis. Nah, jadi di fenomena 2024 nih sahabat tani, aneh, buah belum habis saja bunga udah keluar nih sahabat tani. Jadi bagaimana mau kita tunggu ya? Jadi terpaksa kita pakai bismillah aja ya, semoga gantinya lebih baik nanti ke depannya sahabat tani ya. Kita kembali lagi ke lokasi kita pangkas tadi. Nah, oke, nah jadi ini untuk selanjutnya, karena bentuknya sudah ada, nah waktunya kita atur dan setel kembali ulang ya. Oke, nah ini kita masuk ke pemangkasan berat sahabat tani, dimana pemangkasan berat yaitu pengambilan seluruh tunas-tunas ya, dan dikurangi secara maksimal agar di tunas ke depan nanti semuanya menghasilkan tunas produksi sahabat tani. Nah jadi sekali-kali sahabat tani ya, jika kebun kopinya seperti keadaan tadi ya, sekali-sekali perlu dipangkas berat sahabat tani, karena kalau udah pangkas berat nanti insya Allah dengan izin Allah sangat banyak buahnya sahabat tani. Jadi saya bicara ini karena dari praktek, bukan dari kedari ya. Oke, ini kita setel, kita pelajari lagi sahabat tani yang mana kira-kira yang harus diambil lagi ya. Oke, nah untuk langkah selanjutnya sahabat tani, ini yang penting ya, setel. Oke, setel posisinya. Nah begini sahabat tani ya, setel posisi. Nah jadi cabang-cabang yang besar harus pakai gergaji ya, jangan pakai gunting, kasihan. Nah begini jadinya sahabat tani ya. Oke, kita setel lagi, kita posisikan dengan benar. Nah oke, nah ini kebanyakan petani kopi memangkas ya, dipangkas tidak dirapikan sehingga hasilnya sama saja. Nah, seperti ini. Oke, kita fokuskan ke ranting-ranting kering. Biasanya ini ada di bawah ini dia, ranting-ranting keringnya. Oke, kita jangan lupa putar-putar sahabat tani, putar-putar, kita pantau di mana ada ranting-ranting kering, kita ambil. Ini kita ambil semua. Nah, ini kurang baik, oke. Nah, kita cek juga di mana cabang balik ya, cabang cacing, coba cabang lainnya. Nah kita lihat, nah ini sahabat tani ada satu nih cabang, apakah di tunas ya maaf,
apakah ini diambil atau dipelihara. Oke. Nah, jadi ini saya kasih tahu ya. Sekiranya menurut sahabat tani, nah ini kan posisinya seperti ini ya. Nah, di sini ada cabang-cabang dasar. Perkiraannya kira-kira ke depan nanti kalau ini besar, apakah mengganggu yang bawah? Kan begitu ya. Nah, kalau sekiranya tidak mengganggu, ya sudah dipelihara sahabat tani. Ya, tapi kalau memang dia mengganggu, silakan ya diambil saja. Oke. Jadi kita tinggalkan beberapa tunas supaya buahnya tidak libur kali lah ya, satu pembungan ke depan. Oke, kita bersihkan lagi. Nah, jangan lupa kita bersihkan lumut-lumutnya sahabat tani di sini. Oke, biasa dia sering di sekitar batang atas ya, bagian atas ini. Nah, ini usia kopi ini sahabat tani sudah masuk 40 tahun nih sahabat tani ya. Jadi ada batang paling dasar nih sahabat tani nih. Ini batang paling dasar sahabat tani. Jadi kita putuskan di sini sehingga tumbuh batang baru. Nah, ini cara untuk supaya kopi berumur panjang sahabat tani. Silahkan dipraktekkan sahabat tani ya, luar biasa hasilnya. Kalau mau dipangkas kopinya. Tadi sudah kita lakukan penyetelan, cabang-cabang kering, ranting-ranting kering sudah kita pantau. Alhamdulillah selesai juga. Oke, ini tadi yang saya terangkan tadi sahabat tani ya. Ini batang paling dasar sebenarnya, tapi sudah saya matikan sehingga tumbuhlah batang barunya ini ya. Ini cara yang tepat untuk mempertahankan usia kopi sahabat tani. Nah, jadi bagaimana selanjutnya? Nah, ini harus kita potong sahabat tani, kita ambil. Nah, kenapa nanti ini menjadi penyebab jamur kupas ya. Nah, jadi cara pemotongan sahabat tani jangan begini ya, tapi begini sahabat tani. Oke. Tujuannya apa sahabat tani? Kalau kita potong seperti ini, begitu datang hujan, air hujan tidak mengendap di dalam batang ya, sehingga terhindar dari jamur kupas sahabat tani. Nah, insya Allah sahabat tani kalau udah memahami tekniknya pasti bakal terhindar ya dari penyakit jamur kupas. Oke, seperti ini posisinya sahabat tani, miring ya. Jadi begitu jatuh tetesan hujan atau air hujan, dia bakal turun sehingga terhindar yang namanya virus atau jamur mengendap di sini ya. Nah, bakal terhindar dari itu. Oke. Oke, akan kita praktekkan satu batang lagi aja sahabat tani ya, karena durasi nanti terlalu panjang. Oke. Oke sahabat tani, ini contoh. Nah, kalau kita memelihara cabang raja atau kalau sebutan gayo ini cabang rawan, nah akhirnya yang terjadi apa? Di bawah dari cabang raja ini terjadi pengeringan tuh ya, ranting-rantingnya kering. Itu sebabnya kenapa dari dulu saya menganjurkan ambil saja supaya cabang dasar di bawah tidak ngering sahabat tani. Nah, untuk lebih percaya nanti sahabat tani praktek saja sendiri, nanti lihat sendiri apakah benar seperti saya katakan. Ini akan saya ambil nih cabang raja ini. Oke, nah ini akan kita bentuk ya. Tapi nampaknya sih bentuknya udah ada ini, tinggal sedikit lagi ya. Tuh ya, pada mengering, kasihan ya cabang dasarnya. Sebenarnya cabang dasar ini yang utama kita jaga. Oke, kita masuk lagi bagian dalam. Oke.
Jadi ini karena cabang lakinya agak susah kita ambil, jadi kita ambil dulu yang lain yang tidak perlu juga ya. Setelah itu baru kita mudah mengambil cabang laki tadi atau cabang raja tadi ya. Nah, sudah terbuka celah. Oke, waktu kita ambil ya cabang laki tadi. Oke. Oke, jadi sahabat tani, kalau memang sudah telanjur rantingnya atau cabangnya kering akibat batang apa tunas raja tadi, sebaiknya diambil saja, nggak apa-apa ya. Karena ini memang kalaupun dijadiin dasar sudah nggak bisa pakai lagi sahabat tani, sudah mati ya. Oke. Lalu kita cek kembali mana kira-kira yang kita pelihara lagi ya. Kita setel dulu posisinya. Oke. Nah, seperti ini sahabat tani. Baru kita fokuskan ke ranting-ranting yang tidak perlu ya. Kita ambilkan. Nah, seperti ini nih. Tuh. Karena arahnya tidak searah. Ini lagi. Nah, untuk tunas-tunas ini sahabat tani yang tumbuh di batang ini wajib diambil ya sahabat tani ya. Nah, lebih lebih enaknya dia pakai tangan sahabat tani. Untuk mengantisipasi ya tunas tumbuh kembali, jadi pakainya tangan aja kalau kita cabut. Oke, kita setel terus. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa dipelihara sahabat tani ya. Tetapi nanti bagaimana jaraknya, apakah nanti satu saat tidak menyulitkan untuk pemangkasan? Nah, saya rasa tidak, jadi boleh kita pelihara sahabat tani. Oke, ini kenapa kita pelihara, karena ini di bawah udah mengering sahabat tani. Cabang dasarnya mengering akibat cabang laki tadi ya, atau cabang raja, kita biarkan jadinya begitu. Nah, baru kita fokus mana cabang-cabang atau ranting yang berhimpitan sahabat tani. Nah, ini berhimpitan ya. Oke, ini bertemu sama ini, berbenturan, jadi suatu saat menyulitkan pemangkasan. Oke, baiknya gimana, kita ambil caranya gini. Oke, nah ini tadi akibat cabang raja tadi ya, di bagian atas ini mengering sahabat tani dan kurang baik, jadi sebaiknya bagaimana, nah diambil. Tapi kita tengok lagi, nah ini udah kering juga atau tidak, kan begitu ya. Oke, nah berarti ya ini harus kita ambil sahabat tani. Pokoknya waktu pemangkasan sahabat tani, waktu narik hati-hati jangan sampai berpatahan cabangnya ya. Kita khawatir nanti kopinya bisa infeksi dan berpenyakit. Karena penyakit jamur kupas ada sebenarnya karena infeksi pada tanaman kopi tersebut sahabat tani. Oke, kita pantau. Nah,
Jadi sahabat tani, untuk pelajari ini saya harap ya harus telaten ya, harus praktek sendiri, dan harus dilihat berulang-ulang, karena nggak ada namanya ilmu itu sekali ditonton langsung bisa sahabat tani. Nah ini sangat mengganggu ya, kita ambil. Oke ya, sudah lapang ya sahabat tani ya, sudah lapang. Nah ini bagaimana dengan cabang yang ini? Cabang ini dia mengarah ke luar, tidak mengganggu, jadi jangan kita ambil ya. Nah ini arah ke dalam, ini dia, ambil. Ini cabangnya sudah mulai terlihat ya sahabat tani, jadi perlu kita perkirakan lagi berapa cabang yang sahabat tani mau jadikan penerus ya. Nah kalau saya lebih menganjurkan 3 sahabat tani, biar ke depan nggak sulit dalam pemangkasan sahabat tani ya. Oke, seperti ini nih sahabat tani, ini memang cabang dasar juga. Oke, tetapi ini karena udah kering sahabat tani, udah mati ya. Nah ini karena ini udah mati, jadi ini masih ada satu lagi, ini dia di pinggirnya. Ini nanti kita potong. Ini kita potong sahabat tani. Oke. Nah sudah semakin terlihat sahabat tani ya, semakin lapang, semakin terang, sehingga memudahkan matahari, sirkulasi udara dan air hujan ya. Kita kembali ke gunting lagi. Nah ini tahap selanjutnya nih, kita sambilan cari ranting kering, kita fokus ke ranting-ranting yang lawan arah ya, atau cabang-cabang cacing ya. Nah ini kita perhatikan sahabat tani, kemari. Nah ini sahabat tani ya, melilit luar biasa ini, melilit berhimpitan ya, bersambung satu sama lainnya. Nanti jadi bagaimana ini harus kita akalin, harus kita lakukan penjarangan sahabat tani. Oke seperti ini. Oh kita pantau dulu ya. Nah ini, oh ini dia. Oke oke, nah kita tarik dari atas sahabat tani. Nah, lebih mudah. Kita pantau lagi sahabat tani, mana yang ranting-ranting cabang-cabang bali atau cabang-cabang yang enggak produksi lagi, kita runingkan. Oke ini lagi. Oke. Nah yang berhimpitan juga wajib kita ambil sahabat tani. Nah ini berhimpitan. Nah, mana lagi? Nah, ini berhimpitan. Cek terus ya. Ini kita sambil mangkas, alhamdulillah ada ketemu buah merah. Kita kumpulkan. Nah, kita cek lagi. Kita fokus kemari. Kita ambil semua tunas-tunas halus, tunas-tunas cacing ya. Ini yang lawan arah. Ini. Oke. Oke. Nah, ini lawan arah ya, ke dalam ya. Oke. Lawan arah ke dalam berarti wajib kita ambil. Oke, ini lagi. Nah, sahabat tani. Nah, bagaimana dengan ini sahabat tani ya? Nih. Satu arah kemari, satu lagi arahnya sama. Nah, sedangkan di sini nih masih ada nih, ini calon-calon pembuahan nanti. Biar tidak terganggu yang ini harus ngalah. Oke. Kita ambil. Baru kita setel sahabat tani. Kita setel ranting-rantingnya supaya semuanya lurus, seimbang, searah. Oke. Baru kita cek cabang-cabang ranting-ranting keringnya. Nah ini
kering. Oh, nah ini ada cabang laki lagi ya di sini ya. Oke, kita ambil cabang lakinya nih. Bisa merusak cabang dasar suatu saat nanti lagi ya. Oke, mari kita cek lagi sahabat tani. Jadi mangkas kopi ini butuh kesabaran, jangan asal-asal sahabat tani ya. Oke, ini namanya pangkas sedang sahabat tani. Kalau yang tadi itu pangkas berat ya, artinya tunas-tunasnya, cabang-cabangnya sudah banyak kita ambilkan. Nah, ini kita cek terus, nanti kering. Nanti nggak beraturan ya, diambil juga sahabat tani. Nah, yang bergempetan juga wajib diambil. Nah, seperti ini sahabat tani ini. Oke, bergempetan ya, ini sama ini. Jadi bayangin aja kok ini udah bertunas nanti pasti bentrok sama ini, otomatis sama aja tidak akan berbuah ya. Kita ambil. Oke, tarik saja. Oke, kita setel pakai tangan, kita rapikan. Oke. Ya, semakin terlihat cakep sahabat tani, cakep seperti saya ya, alhamdulillah. Nah, oke, jadi kalau kita sudah tahu caranya, tekniknya sahabat tani, insya Allah semua sahabat-sahabat tani, khususnya petani kopi, pasti bakal bisa. Nah, seperti ini kira-kira mengganggu tidak ya? Saat ini nggak mengganggu. Nanti ini kita cek lagi. Nah, ini kita ambil. Ini kita ambil. Nah, ini kita ambil. Oke. Cek terus sahabat tani. Kita cek ya, sabar. Kita nggak bisa lakukan ini dengan buru-buru, nggak boleh ya. Nanti salah tindakan, hasilnya nihil sahabat tani. Oke, sudah pas ya. Matahari sudah masuk, udara telah masuk ya, datang air hujan, hujannya juga membasahi seluruh lingkaran kopi. Kopi ini namanya pemangkasan ringan sahabat tani. Oke, ini pemangkasan setelah buahnya habis. Oke, baik sahabat tani. Karena durasinya juga terlalu panjang, oke. Saya rasa petani kopi nanti ya, cara bertahap pelan-pelan akan mengetahui cara-cara dan teknik-tekniknya tentang pemangkasan ya. Baik itu pemangkasan berat, ringan, dan sedang sahabat tani. Nah, yang namanya kita proses ini memang harus butuh kesabaran, harus butuh telaten, dan harus paling penting itu dibutuhkan praktek sekali ya. Oke sahabat tani, saya rasa udah dulu ya, karena cuaca pun semakin nggak mendukung, ini sudah mulai gerimis. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jika ada yang ingin komen silahkan di komen ya. Jangan lupa juga subscribe-nya dan share jika memang bermanfaat bagi seluruh petani kopi di Indonesia hingga ke mancanegara. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.